Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Nah, ketemu lagi sama aku, Kak Daud.
dan Kak Yasi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya adik-adik. Sudah pada mandi kan? Pastinya sudah siap untuk memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak yang di sini nih. Nah, coba sih kakak mau tes dulu semangat dan suaranya adik-adik. Kalau misalnya kakak tanya seperti biasanya nih, apa kabar adik-adik? Jawabnya, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Ingat nggak? Terus kalau kakak bilang Elohim Kids, adik-adik jawabnya yes, yes, yes. Oke, siap? Ready? Apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Elohim Kids, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Elohim Kids, yes, yes, yes. Wah, hebat semuanya. Wah, luar biasa nih Kak semangatnya adik-adik untuk memulai Sunday Funday hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sudah ada salah satu adik kita untuk memimpin kita di dalam doa. Kita sapa dulu yuk. Halo. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita akan bersukacita bersama-sama dan diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang indah. Pada hari ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah dan bersukacita. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan, tolong berkatilah kakak-kakak yang sedang melayani Tuhan. Tuhan, dan juga tolong berkatilah kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, tolong lindungi kami dari virus corona agar kami tidak tertular. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan yang baik. Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Tuhan, Lu mendengarkan firman Tuhan dan bersukacita dan beribadah. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami pendengar yang baik. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang indah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yaudah Kak, langsung aja yuk kita mulai memuji Tuhan bersama dalam acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka
7 Januari 2022. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu, berbuat apa yang baik. Terima kasih. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dadah! Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ngomong-ngomong nih kakak-kakak, kemarin lusa waktu kita main ke rumahnya Kak Daud, kan kita udah komitmen nih. Kalau misalnya di tahun yang baru ini kita mau sama-sama belajar menabung. Nah, kira-kira nih kakak-kakak udah mulai belajar nabung belum? Sudah dong Kak. Nih Kak, aku aja udah nabung sebanyak 10.000. Wow, kalau aku 15.000. Kak, ya kan? Wow. Keren. Kalau aku sendiri bentar-bentar. Aku berhasil menabung 20.000. Kalau Kak Iren berapa nih? Bentar Kak, aku hitung dulu ya Kak. Aku sebentar. Kayaknya sih ini aku baru berhasil nabung 6.000 Kak. Ya ampun Kak, tabungan Kak Iren kenapa receh semua? Ini ada yang berapa nih? 500, ada yang 200, ada yang 1.000. Dan kenapa nggak langsung masukin uang yang 2.000 atau 5.000 gitu Kak, biar nggak receh gitu, kan enak. Nilai uangnya langsung besar, terus tabungan Kak Iren jadi langsung banyak deh. Nggak berat pula dibawa kemana-mana. Kan kalau nabung uang koin gini kan berat ya Kak ya, nilainya sedikit pula. Bener Kak, kalau aku sih nggak mau ya nabung pakai uang koin gitu, apalagi 100 rupiah pula. Gak apa-apa Kak, yang penting kan konsistensi atau ketekunan kita untuk mau terus nabung setiap hari Kak. Lagi pula Kak, uang 1.000 rupiah kalau nggak ada 100 rupiah nggak akan jadi 1.000 Kak. Betul nggak? Ya kan? Jadi walau kelihatannya cuma uang koin dan bernilai kecil, cuma 100 rupiah, tapi tetap bernilai dan berharga Kak.
busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang ada di bumi. Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka kau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih berkati. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan kekayaan percayalah kepadanya, dan Ia akan menindak. Amin. Terima kasih, Tante. Aku jadi inget nih Kak tentang satu kisah. Wah, tentang apa nih Kak? Kakak-kakak dan adik-adik, inget gak kisah tentang Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak? Biar kita ingat, yuk sama-sama kita baca ayatnya di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah adik-adik, ibarat seperti koin 100 rupiah tadi, pada zaman Tuhan Yesus, anak-anak juga sering mendapat perlakuan yang hampir sama dengan contoh uang 100 rupiah tadi. Anak-anak dianggap tidak berharga dan mereka tidak diperhatikan, sebab anak kecil dianggap belum mengerti apa-apa, belum bisa menyumbangkan apa-apa, sedangkan orang dewasa dipandang jauh lebih penting dan berharga daripada anak-anak. Pemikiran itu nampak dari sikap para murid yang kurang bersahabat dengan anak-anak. Para murid Yesus tidak mau menyambut anak-anak dengan baik ketika mereka mau mendekati Yesus. Seolah-olah anak kecil itu tidak perlu berurusan dengan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus menghalang-halangi, bahkan memarahi orang tua yang hendak mengantarkan anak-anaknya agar bisa mendekat kepada Tuhan Yesus. Para murid menganggap bahwa urusan Tuhan Yesus adalah urusan yang sangat penting dan serius, sehingga anak-anak tidak boleh mengganggu Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa anak-anak itu harus menepi dan menjaga jarak dari Yesus karena bikin repot, Kak. Dan mereka juga berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak punya banyak waktu untuk bermain dan bercakap-cakap dengan anak-anak. Wah, kasihan ya Kak ya. Mereka pasti sangat sedih karena tidak diizinkan untuk berbicara dan bermain bersama Tuhan Yesus. Apalagi sikap para murid Yesus yang galak ya Kak ya. Tapi apa benar Tuhan Yesus tidak mau menerima anak-anak yang datang kepadanya dan menganggap anak-anak itu pengganggu, tidak berharga seperti uang receh 100 rupiah yang pantas diabaikan begitu saja? Ternyata para murid salah sangka, Kak. Sebab Tuhan Yesus malah memarahi murid-muridnya yang menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus justru berpaling kepada anak-anak itu dan mengajak mereka mendekat. Tuhan Yesus mau menyambut anak-anak dengan senang hati. Wah, pasti anak-anak itu merasa sangat senang dan mereka segera berlari mendekati Yesus yang menyambut mereka dengan pelukan sayang. Dan ia pun memberikan berkatnya kepada anak-anak itu. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa
matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, istimewa, Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pula. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka.
Adik-adik, dari kisah ini kita jadi tahu bahwa Tuhan Yesus menyayangi semua orang, termasuk mereka yang masih anak-anak, seperti adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun. Ia tidak pernah menganggap anak kecil tidak berharga, karena setiap orang, mau besar ataupun kecil, semuanya berharga di mata Tuhan Yesus. Yesus mau semua anak datang kepadanya. Adik-adik juga harus rajin datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, melalui kebaktian sekolah minggu. Karena kapanpun kita datang kepadanya melalui doa, Tuhan Yesus pasti menyambut kita. Tuhan mau mendengar kita dan membantu kita. Dia tidak akan pernah menolak atau mengusir kita. Bila kita selalu ingat bahwa Tuhan sayang kepada kita, kita pasti merasa senang. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar dan berusaha mengasihi semua teman. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, Ia juga mau kita mengasihi sama kita. Itu berarti kita mau bermain dengan siapa saja, tidak memilih-milih teman, tidak menolak atau menjauhi siapapun, apalagi mengucilkan mereka. Tuhan mau kita menunjukkan kasih-Nya dengan cara mengasihi teman-teman kita. Ingat, Tuhan sayang kepadamu dan juga Tuhan sayang kepada semua orang. Mari kita nyatakan kasih Yesus kepada semua orang, sehingga tidak ada yang terhalangi untuk mengalami kasih Yesus. Jangan sampai kita bersikap seperti murid-murid yang menghalangi orang datang kepada Yesus karena sikap dan perilaku kita yang tidak ramah dan penuh curiga dapat menjadi sandungan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting! Yang pertama, Tuhan mengasihi kita dan ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi janganlah ragu untuk datang kepadanya. Yang kedua, bagaimanapun keadaan kita, besar, kecil, kulit hitam, kulit putih, kita semua berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersikap sopan dan mengasihi semua orang karena orang lain juga dikasihi dan dihargai oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kakak-kakak mau bilang, Tuhan Yesus sayang kamu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kalau gitu sekarang waktunya apa ya? Oh iya, kita mau beraktivitas. Yuk langsung aja kita simak video aktivitas minggu ini.
Selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Di minggu ini kita mau bikin aktivitas apa ya adik-adik? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik perlu siapin kertas lipat. Di sini kakak siapin 2 ukuran, yang besar dan yang kecil. Terus ada kertas HVS warna putih atau adik-adik bisa pakai buku gambar pun juga boleh. Kemudian ada pewarna, di sini kakak pakai spidol. Kemudian ada isolasi, double tip. Terus ada lem, gunting. Dan ini dia alat dan bahan yang perlu kita siapin. Udah disiapin semuanya. Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai mengerjakan aktivitas minggu ini. Yang pertama, adik-adik perlu ambil kertas lipat, bebas mau warna apa aja, masing-masing 1 lembar ya adik-adik, ukuran besar dan ukuran kecil. Kemudian kita mau lipat sebesar kurang lebih 1 cm, dan kita mau melipatnya seperti kita membuat kipas adik-adik. Jadi kita lipat bolak-balik, dan untuk kertas yang kecil pun juga kita lipat seperti membuat kipas. Kalau sudah dilipat semua, hasilnya akan seperti ini. Jadi kertas yang besar juga udah kakak lipat, kertas yang kecil juga udah dilipat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau melipatnya menjadi 2 bagian yang sama adik-adik. Kita tinggal tekuk aja supaya ukurannya sama. Kemudian kalau udah kita bagi 2 dengan ukuran yang sama, langkah selanjutnya adalah kita mau tempel solasi double tip. Untuk kertas yang besar, kita mulai tempel dari tengah ke ujung adik-adik. Kemudian untuk kertas lipat yang kecil, kita mau tempel isolasi double tipnya dari ujung ke ujung. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita kasih double tip, kemudian untuk kertas yang besar, kita mau lepas double tipnya dan kita mau lekatkan. Nah, akhirnya akan jadi seperti kipas. Kemudian untuk bagian yang kecil, kita juga mau lepas double tipnya. Kemudian kita mau tempelkan di tengah-tengahnya, seperti yang kakak lakukan ini adik-adik. Oke, kalau udah jadi seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah kita sisihkan dulu. Dan di sini kakak sudah siapkan bentuk bulat. Adik-adik bisa membuat lingkarannya dari cetakan koin. Dan kakak juga sudah membuat seperti potongan rambut adik-adik. Jadi adik-adik bisa menggambar ataupun adik-adik bisa mewarnainya. Kalau di sini kakak pakai kertas lipat warna putih sama warna hitam. Nah, kemudian kakak tempel deh rambutnya ke kertas yang berwarna putih sebagai kepalanya. Kemudian kalau udah selesai kita tempel rambutnya, kita mau gambar wajahnya. Di sini kakak tinggal gambar mata dan gambar bibir yang sedang tersenyum. Oke, kalau sudah seperti ini, kita mau tempelkan di bagian ujungnya adik-adik. Adik-adik bisa menempelkannya menggunakan lem ataupun solasi double tip adik-adik. Terus adik-adik bisa menambahkan hiasan yang lain. Dan di sini kakak tambah hiasannya adalah pita kecil adik-adik. Oke, jadi adik-adik bisa menghiasnya seindah mungkin, sekreatif mungkin yang adik-adik bisa. Kemudian kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Dan langkah yang selanjutnya adalah kita mau siapin kertas HVS atau gambar. Dan kita mau tempelkan di atas kertas putihnya adik-adik. Adik-adik bisa menempelnya dari bagian belakang. Adik-adik bisa pakai lem ataupun pakai isolasi double tip untuk menempelkannya. Nah, kalau sudah ditempel adik-adik, hasilnya akan seperti ini. Oke, dan langkah yang terakhir adik-adik, kita mau tuliskan ayat hafalan kita di minggu ini di bagian atas. Dan di bagian bawah kita mau tuliskan bahwa Tuhan Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus sangat sayang padaku dan juga padamu. Dan di bagian atasnya kita mau tuliskan ayat hafalan. Dan ini dia hasil aktivitas kita di minggu ini.
bahwa Tuhan Yesus sangat sayang padaku dan juga padamu. Dan ayat hafalan kita di minggu ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 11. Jikalau Allah sedemikian yang mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Adik-adik bisa menghiasnya seindah mungkin, sekreatif mungkin yang bisa adik-adik lakukan. Gampangkan aktivitas minggu ini. Selamat beraktivitas ya adik-adik, kalian pasti bisa, dan sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik, aktivitasnya seru ya? Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan, jangan lupa hasilnya difoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih ya buat adik-adik yang selalu semangat dan setia untuk mengumpulkan tugas dan juga ayat hafalan. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini ya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu setia mendengarkan renungan yang linknya sudah dibagikan setiap hari oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Yang ketiga, minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang keempat, untuk Papa Mama jangan lupa untuk beribadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, sebelum kita menutup Sunday Funday hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapak, yang telah mengingatkan kami betapa berharganya kami Tuhan di mata-Mu. Walaupun mungkin orang lain menganggap kami rendah, Tuhan menganggap kami masih anak kecil ya Tuhan yang gak tahu apa-apa, tapi Engkau tetap menghargai setiap kami. Engkau melihat kami bahwa kami berharga di mata-Mu ya Bapak, seperti kami biji mata-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyadarkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Berikan kami Tuhan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan bisa mengerjakan apapun sepanjang hari ini Tuhan dengan penuh sukacita, dan kiranya Kau juga akan menyertai setiap langkah kami Tuhan, segala aktivitas yang mau kami kerjakan. Dan kami juga mau serahkan Tuhan kedua orang tua kami, kiranya Kau berkati mereka dimanapun dan sedang apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Kau yang akan memberkati dan melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami dan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Semua
mengasihiku, yang pegang masa depanmu. Takkan pernah ku